Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sivianoma Ayu dengan NPM 2151020109, Prodi Perbankan Syariah kelas C Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan mereview jurnal tentang mengenal tanda wakaf yang berjudul Implementasi Wakaf terhadap Makna Ayat. Menurut hasil review yang saya lakukan, Al-Quran adalah kitab suci pedoman umat agama Islam. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang teruji kemutawatirannya sehingga tidak diragukan terhadap kemurniannya. Al-Quran adalah teks tertulis yang bisa diterima dan melalui proses pemahaman dan penafsiran. 3. Proses penerimaan umat Islam terhadap Al-Quran dan proses penerimaan Al-Quran sudah sangat umum, yaitu yang pertama, proses penerimaan secara hermeneutis. Yang kedua yaitu proses penerimaan secara sosial budaya. Yang ketiga yaitu proses penerimaan secara estetis. Proses penerimaan secara hermeneutis adalah upaya untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dengan cara menerjemah dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Mujammil ayat 4 tentang betapa pentingnya mengetahui wakaf, yang berbunyi yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzid alaihi warattil Qur'ana tartila. Yang artinya atau lebih dari seperdua itu dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Ali memberi penjelasan tentang ayat ini bahwa penafsiran kata tartil yang dimaksud adalah memahami wakaf dan membaca makhorijul huruf Al-Quran dengan sesuai dengan ilmu tajwid. Jumhur ulama berpendapat bahwa mempelajari wakaf sangat penting untuk dikaji dengan alasan yang mendasar, yaitu digunakan untuk memahami makna Al-Quran dengan baik dan benar. Memahami wakaf dan ibtida merupakan bagian dari sempurnanya pemahaman terhadap Al-Quran. Saat membaca Al-Quran, seorang qori tentu tidak mungkin dapat membaca sebuah kisah ataupun suatu surat dengan satu kali ambil nafas, dan tidak diperbolehkan memisah dua kata yang berkaitan dengan mengambil napas. Seharusnya seorang qori harus berhenti mengambil napas pada lafaz atau kata yang tepat dan tidak merusak makna, kemudian memulainya kembali pada lafaz yang pas maknanya. Makna dari hal tersebut, para imam qiraah menganjurkan untuk memahami wakaf. Imam Jalaluddin Asyuyuti mengutip dari Ibnu Jazari dalam karyanya An-Nazr, yaitu bila terjadi kesalahan wakaf saat membaca Al-Quran, bisa terjadi salah pemahaman. Banyak faktor yang berpengaruh untuk melakukan wakaf. Yang paling terlihat dan sering dijumpai adalah pengaruh nafas ketika membaca Al-Quran dan pengaruh kebiasaan saat membaca Al-Quran. Selain dari itu, penguasaan bahasa Arab sangat berpengaruh untuk melakukan wakaf. Bagi qori yang memahami bahasa Arab, besar kemungkinan mengetahui di mana tempat yang pas untuk wakaf. Sedangkan bagi orang yang sama sekali tidak memahami bahasa Arab, saat membaca Al-Quran, besar kemungkinan akan terjadi salah wakaf karena tidak memahami bahasa Arab. Dari kesalahan wakaf tersebut akan menimbulkan makna yang rancu, karena pada pengaruh wakaf terhadap penafsiran ayat sangat signifikan disebabkan karena sifatnya yang ijtihad dan berbeda-beda peletakannya. Sebenarnya apa sih itu wakaf? Wakaf dari kombinasi bahasa Arab yaitu wa, qaf, dan waw, yang secara terminologi menurut para ahli qiraat, wakaf berarti berhenti membaca sejenak atau memutuskan suara bacaan Al-Quran untuk mengambil nafas pada akhir kalimat atau lafaz. Sedangkan dari segi istilah, wakaf adalah menghentikan sejenak bacaan Al-Quran dengan tujuan untuk bernapas disertai niat untuk kembali melanjutkan bacaan. Adapun macam-macam wakaf, yaitu yang pertama, wakaf lam wasol. Tanda wakaf lam artinya tidak boleh berhenti. Jika terdapat tanda wakaf ini di tengah ayat, maka tidak diperbolehkan berhenti. Yang kedua yaitu tanda mim, disebut dengan wakaf lazim, yaitu berhenti di akhir kalimat sempurna. Yang ketiga yaitu tanda shad, disebut juga dengan wakaf murasahah, menunjukkan bahwa lebih baik untuk tidak berhenti, namun diperbolehkan berhenti saat darurat tanpa mengubah makna. Yang keempat yaitu tanda sad lam ya, merupakan singkatan dari al-waswaula,
yang bermakna wasol atau meneruskan bacaan adalah lebih baik. Makna dari itu meneruskan bacaan tanpa mewakafkannya adalah lebih baik. Yang kelima yaitu tanda qaf, merupakan singkat dari kila alayil waqf, yang bermakna telah dinyatakan boleh berhenti pada wakaf sebelumnya, maka dari itu lebih baik meneruskan bacaan walaupun boleh diwakafkan. Yang keenam yaitu tanda shad lam, merupakan singkatan dari qad yosalu, yang bermakna kadang kala boleh diwasolkan, maka dari itu lebih baik berhenti kalau kadang boleh diwasolkan. Yang ketujuh yaitu tanda kif, bermaksud berhenti, yaitu lebih diutamakan untuk berhenti. Tanda tersebut biasanya muncul pada kalimat yang biasanya pembacanya akan meneruskan tanda berhenti. Yang kedelapan yaitu sin atau tanda saktah, menandakan berhenti seketika tanpa mengambil nafas. Yang sembilan yaitu kaf, merupakan singkatan dari katalik yang bermakna serupa dengan kata lain. Makna dari wakaf ini serupa dengan wakaf yang sebelumnya muncul. Yang 10 yaitu tanda bertitik 3 yang disebutkan sebagai wakaf muraqabah atau wakaf ta'anuk atau terikat, yaitu wakaf ini akan muncul sebanyak 2 kali di mana-mana saja, dan cara membacanya adalah harus berhenti di salah satu tanda tersebut. Yang 11 yaitu tanda waqfah, bermaksud sama seperti wakaf saktah, namun harus berhenti lebih lama tanpa mengambil nafas. Yang ke-12 yaitu tanda do, adalah tanda wakaf mutlak dan haruslah berhenti. Yang ke-13 yaitu tanda jim, adalah wakaf jaiz, boleh berhenti dan boleh untuk dilanjutkan. Yang ke-14 adalah tanda do, bermaksud lebih baik tidak berhenti. Itulah review jurnal yang saya lakukan tentang judul implementasi wakaf terhadap makna ayat. Saya akhiri, bila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.